teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu baru yaitu Oktoy. Dia merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Dan pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai pelayanan di gereja. Oke, silakan Oktoy untuk memperkenalkan diri. Ya, baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Oktavianus Wilarunu. Saya sekarang berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan saya Manajemen Resort and Leisure angkatan 2020. Saya berasal dari Papua Barat tepatnya, dan sekarang saya bertempat tinggal di Geger Kalong dekat kampus saya juga. Itu asrama? Lebih ke kos-kosan sih. Oh jadi, tapi dari beasiswa itu mas? Iya, tidak. Kalau untuk biaya kosan itu pribadi sendiri. Oh pribadi? Iya. Oke, Tom, sejak kapan sih kamu untuk memulai pelayanan di gereja? Untuk saya pribadi sendiri, pelayanan itu udah saya mulai dari mulai sekolah waktu SMP. Itu udah sering untuk pelayanan bareng kakak-kakak pengasuh buat ngasuh adik-adik di Papua sana. Jadi sering mengajar anak-anak yang masih di bawah umur untuk mengenal tentang apa itu firman Tuhan, dan banyak sekali yang saya bagikan gitu, lebih ke sharing ke adik-adik saya. Itu pelayanan tuh pasti nyangkut sama beasiswanya kayak yogi gitu, jadi kita ke beasiswanya pelayanan, atau itu pelayanan dari Okonya sendiri gitu? Kalau untuk yang pelayanan itu lebih ke pribadi saya sendiri sih, kayak punya di gereja gitu? Iya, jadi kayak ya karena saya sendiri merasakan kayak punya bakat atau talenta yang diberikan dari Tuhan gitu, kayak kelebihan dalam bidang bernyanyi, jadi kayak ya udah coba nih nyanyi aja, akhirnya ke pelayanan di gereja singer gitu. Oh singer pelayanan? Iya, jadi selain sekolah minggu saya juga kayak ada pelayanan singer gitu di gereja. Oke, maksudnya apa yang membuat Okto itu tergerak gitu untuk pelayanan di Lex? Mungkin kalau untuk yang membuat tergerak hati itu kayak saya pikir kayak kita kan udah diciptakan dari Tuhan gitu, kita udah diciptakan, Tuhan udah berikan talenta gitu. Apa salahnya talenta yang Tuhan kasih, saya mau untuk mengembangkan talenta itu untuk melayani Tuhan. Nah, jadi pengalaman kamu selama ini ada yang terkesan itu selama melayani gitu? Ya, untuk kalau saya pribadi sendiri mungkin pengalaman paling berkesan selama pelayanan ya, pernah beberapa kali kayak ikut pelayanan gitu. Kita kan prepare tuh sebelum mau pelayanan, jadi kayak misalkan pelayanannya minggu pagi, di gereja tuh kita ada sekitar 10 atau 15 menit sebelum mulai ibadah tuh kita ada sedikit latihan vokal kayak gitu kan. Jadi udah periksa semua nih, kayak mic semuanya udah komplit, udah bagus semuanya. Tapi pas udah mulai pelayanannya, tiba-tiba mic aku mati, dan kayak satu sisi itu ngebuat aku mikir kayak gini, ya Tuhan ini kenapa gitu, kita udah latihan, udah dalam seminggu tuh kita udah latihan udah sampai 2 kali, terus kayak pas mau tampil kayak gini tiba-tiba mic aku mati gitu. Jadi kayak itu pengalaman yang paling berkesan banget sih buat aku, kayak ya walaupun suara aku nggak kedengaran, tapi dalam hati aku katakan ya udah ini bentuk pelayanan dari Tuhan, jadi walaupun orang nggak bakalan dengar suara aku, tapi aku terus bernyanyi buat Tuhan gitu. Itu tuh berarti nyanyinya sendiri kan? Iya, ada 2 orang jadi singernya. Jadi mic aku pas mati, ya udah yang cewek-cewek di sebelah pada nyanyi, ya udah aku ya udah kayak lip sync aja gitu. Tapi kan kayak banyakan itu di belakang ada backing vokal. Lebih kayak cuma 3 orang gitu aja sih. Jadi kayak ada cewek aku di tengah. Ya ada yang backup gitu. Iya, jadi ya udah karena jadi kayak aku mikir itu kayak berkesan banget sih. Kalau WL beda lagi mungkin contohnya. Kalau WL sih mati itu beda lagi, itu lebih parah lagi. Ya puji Tuhan sejauh ini ya belum bisa sebenarnya. Tapi suaranya harus lebih iya lantang. Terus harus bisa kayak banyak berinteraksi langsung sama jemaat kan kalau si worship leader gitu. Tapi kalau ruangan gede juga mikir-mikir gitu. Jadi dalam pelayanan itu kan kita ada tim gitu. Jadi pernah nggak sih ada masalah gitu internal dengan tim pelayanan? Itu biasanya ada. Ya sejauh ini ada sih beberapa kali. Ini masih sangkut paut dengan pertanyaan sebelumnya ya, yang mic saya mati kayak gitu. Jadi kayak ada beberapa kali juga tuh si WL-nya
karena dia ngerasa kayak suaranya nggak terlalu gede, jadi dia suruh mic kita dikecilin gitu. Jadi otomatis kayak kita nyanyi suaranya tuh nggak kedengaran gitu. Jadi itu mungkin tapi kita nggak sampai yang kayak langsung marah-marahan langsung nunjukin gitu, paling cuma yang kayak ya, kesel tapi udah hilangin, ini pelayanan buat Tuhan juga kan, jadi nggak mungkin kita mau kayak gitu. Mungkin ada bedanya sih. Misalnya waktu nih pelayanan di Bandung sekarang sama dulu waktu di Papua mungkin. Apa bedanya gimana? Sangat berbeda sekali ya. Iya. Sangat berbeda dari di sini tuh kayak kalau di Papua kan nih teman-teman juga pasti udah kayak tahu gitu kan, kayak di Papua tuh terkenal dengan wataknya yang harus keras kayak gitu. Terus kayak kita ngajarnya tuh ke anak-anak tuh yang nggak boleh kayak kalau di sini kan pelajaran kayak hai adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan nih, jadi harus fokus ya. Tapi kalau di Papua tuh enggak, adik-adik kalian makanya kita harus lebih harus lebih interaktif lagi. Terus kayak kita suaranya nggak boleh kayak dihalus-halusan, pokoknya yang membuat mereka juga harus semangat gitu. Itu kalau untuk perbedaannya sih, untuk pelayanan di Papua sama di Bandung sini. Pelayanan kayak perbedaan di lingkungan atau rekan-rekan saat di Papua. Iya, sangat berbeda juga. Kan di sini Okto juga sebagai minoritas lah di sini untuk orang yang beragama Kristen gitu. Beda sama kayak di Papua sana ya. Iya, di sana lebih mayoritas sih yang Kristen. Kalau untuk dari segi lingkungan atau yang kayak gimana pasti beda sih. Soalnya kalau di Papua tuh kan kalau misalkan ada masalah-masalah di dalam gereja kayak gitu, kebanyakan kayak orang-orang tuh langsung to the point gitu. Jadi penyelesaiannya tuh nggak di belakang kayak ngomongin di belakang kayak gitu, tapi mereka langsung to the point ke si oknumnya gitu, langsung ngomongin langsung to the point. Kalau di sini kan kayak orang kayak masing-masing jaga image ya, jadi kayak nggak langsung kayak ada problem di gereja kayak gitu langsung to the point kayak gitu pasti. Cerita ekonominya. Iya kayak gitu. Makanya kayak ya udah habis dari gereja. Bedanya sih itu. Berarti sifat orangnya nih Mbak ya? Iya. Orang sini Sudah seperti kita ketahui bersama. Jadi selama melakukan pelayanan itu, apakah pas ketika kita menjadi minoritas di sini, apakah dalam melayani tersebut ada penolakan itu atau masalah yang terjadi dalam melayani ketika melayani? Kayaknya ya sejauh ini Nggak ada sih. nggak ada Kan pelayanannya nyanyi bukan jadi kita nggak terlalu yang Sama signifikan umum gitu. Tapi sama di gereja-gereja yang udah proper gitu ya. Iya, jadi kayak iya udah kayak Udah besar. iya, jadi kayak nggak terlalu yang kayak mengganggu Selama dalam melayani aman-aman aja. puji Tuhan sejauh ini memang jelas. Ada masalah teknis ya. Iya. Sama internal paling. Ya kalau di Papua nih contohnya di Papua sendiri kan, itu kan ada yang bilang Papua itu sekarang udah banyak ada yang orang agama lain lah istilahnya yang lain berdominasi di sana gitu. Iya. Itu benar nggak sih kayak gitu? Iya, itu sekarang sekarang emang benar dan aku ngerasain itu sih. Tapi aku nggak tahu ya, ini pengalaman pribadi aku ngerasa kayak toleransi terbesar yang pernah aku temui itu cuma ada di Papua gitu. Jadi kayak di saat ini aku cerita pengalaman dikit ya. Ini di waktu ada Natal gitu ya. Kalau misalkan kita kan sebagai orang Kristen Natal gitu, kita pasti ngerayain kayak ada acara kayak gitu, makan open house kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan ada open house kayak gitu, pasti si dari orang yang open house itu dia ngabarin ke orang yang beragama lain gitu, ada yang Buddha, Hindu kayak gitu. Jadi kayak gitu. Itu sebaliknya lagi dengan yang kayak acara kayak nanti Idul Fitri yang teman-teman Muslim kayak gitu, nanti giliran mereka punya hajat atau acara untuk kayak gitu bakalan diundang lagi ya. Dan aku pribadi ngerasain banget kalau toleransi kayak gitu tuh ya aku rasa ya, ini pribadi ya, kita hanya ada di Papua gitu. Iya. Sini emang masih mementingkan agamanya sendiri. Iya. Masih Jadi kayak ya udah itu acara kamu dengan kegiatan ini kalian. asal nggak buat acara kita. Iya, kayak gitu. Kalau ganggu bacok. Iya. Terus hati-hati lah kalau di sini harus lebih hati-hati. Iya. Ini harus. Ada nggak sih pengaruh dalam melayani itu ke kehidupan kamu dalam sehari-hari gitu? Pengaruh pelayanan? Iya.
Kalau untuk pengaruh dari pelayanan itu saya sendiri merasakannya gitu. Kayak ini saya ambil contoh sedikit, kayak contoh kecil aja. Soalnya awal aku datang ke Bandung tuh kan mikirnya gini, kayak ya udah gereja aja dulu nih, gereja bareng ini kan. Terus kayak sering bergumul gitu. Aku tuh punya pergumulan hidup di mana aku tuh belum bisa akrab deket sama teman-teman di kampus gitu. Aku sering ngerasa insecure kayak gitu kan. Tapi satu sisi aku selalu jadi itu pergumulan hidup kan, sering doa terus kayak aku ngerasa pelayanan ini buat aku setelah ini Tuhan tuh kayak ngomong waktu kamu harus mulai dari kamu, jadi nggak bisa kamu minta teman-teman kamu yang harus menerima kamu, tapi kamu yang sendiri harus buat pendekatan dengan mereka gitu. Jadi aku mulai dengerin kata Tuhan, akhirnya ikut ini deket mulai sama ini teman ini dan ya puji Tuhan sampai sekarang ada memang beberapa teman yang udah kayak akrab dijadiin teman atau bahasanya sekarang bestie gitu. Tapi waktu emang sebelumnya udah di Bandung kan? Iya, aku SMA udah 3 tahun dari 2017 udah di sini. SMA di sini, iya, beasiswa juga. Beasiswa juga. Jadi beasiswa aku tuh lanjutan dari SMA ke kuliah gitu. SMA-nya di mana Mas Ibnu? Di Pelita Bangsa, SMA Kristen Pelita Bangsa. Di mana? Di Soekarno-Hatta, kalau tahu rumah makan Ampera enggak? Nah, tahu. Nah, seberangnya Laksana. Tahu enggak? Enggak tahu sih kalau Pelita Bangsa. Pokoknya Pokoknya arah Soekarno-Hatta gitu. Di situ udah dari 2017. Berarti kalau gitu baru banyak kamu di Bandung berarti. Ya puji Tuhan banyak sih. Jadi kayak itu juga pergumulan juga yang waktu SMA tuh, itu yang justru aduh homesick lah ya. Iya, itu parah sih, homesick pasti. Teman rumah segala macam, terus kayak awal bedanya jomplang kan. Beda banget sih pas datang sini. Culture shock banget pas datang tuh. Wah, ini gini sudah tuh ngomongnya halus-halus ya. Jadi kayak ya udah kita harus menyesuaikan lagi gitu. Aku juga udah cukup halus. Waduh. Jadi ya awalnya ya karena awalnya kita nggak mungkin kan kita yang harus minta orang nyesuaiin sama kita. Jadi kayak ya udah aku tanamin dalam diri ya harus berbaur, harus bisa belajar sama-sama bareng mereka. Jadi puji Tuhan selama 3 tahun itu belajar bahasa Sunda. Jadi kadang kalau sekarang orang bisa Sunda Sunda sangat sedikit bisa gitu. Jadi nggak terlalu yang pasti. Tapi kalau orang ngomong ngerti. Oh, iya. Kalau aku yang ngomong susah. Udah tahu nih soalnya. Sudah tahu pasti. Iya. Tapi kalau di sekolah Kristen gitu berarti rata-rata teman-temannya bukan orang Sunda berarti. Iya. Batak, Chinese, kebanyakan Chinese kayak gitu. Jadi mungkin bahasa Sundanya juga kurang. Mungkin kalau mau masuk ke sekolah negeri Iya sih. tempat itu. Sekitarnya udah kesat. Kalau ini pengalaman gitu misalnya di orang-orang sini kan kayak Anda tahu sendiri lah ya kayak rasis atau apa gitu kan bahas suku atau apa perbedaan warna. Iya sih. Itu kayak emang sensitif tapi kan emang kalau udah terbiasa itu kan. Iya. Aku punya satu pengalaman nih. Itu yang bikin aku langsung pengen awal itu waktu masih SMA kelas 1. Jadi kan kita awal datang ke Bandung nih. Terus di kayak aku tuh mau pergi cukur rambut, mau gunting rambut, udah keluar barbershopnya nih. Terus pas masuk ke sana, terus si yang mau guntingin itu dia ngomong gini, ih itu pakai masker, pakai sarung tangan itu biasanya dari Papua kena HIV kayak gitu. Itu yang aku pas dengar kayak gitu langsung kayak aku kan orangnya yang kayak suka baperan kan, jadi langsung berbalik tuh langsung aduh nangis gitu kan, kayak sumpah kayak seumur umur nggak pernah dikatain kayak gitu, kayak lah ini aku mau datang gitu mau gunting rambut terus kayak tiba-tiba masuknya langsung dikatain kayak gitu ya siapa juga yang ini nggak, langsung aku keluar nggak jadi lanjut. Itu yang bikin pertama kali aku langsung ya udah pengen balik aja ke Papua gitu. Di spill kalau barbershopnya. Jangan. Jadi itu yang bikin aku langsung kayak ya udah. Tapi kayak itu karena aku cuma kayak baru datang jadi kayak ngeliat dari satu sisi gitu doang. Jadi pas lama kelamaan ternyata orang-orang Sunda itu tidak seperti yang saya pikirkan gitu. Setelah bergabung sama yang lain, cuman oknum-oknum tertentu aja sih. Mungkin yang itu tuh emang masalahnya dari pendidikan dari kecil ya, itu memang apalagi kalau anak-anak itu yang kan banyak anak-anak yang lebih berani ngomong kayak frontal atau menghina kita. Iya benar juga. Soalnya bukan masalah ras doang, agama juga. Agama dari juga. awal apalagi saya dari SD negeri, saya negeri. Jadi emang lama-lama terbiasa lah. Lama-lama jadi udah bisa menyelesaikan diri.
Oke, kembali ke kita membahas pelayanan. Kalau menurut Otto sendiri sih, pelayanan itu apakah harus di gereja, apa harus di mana? Menurut saya pribadi ya, kalau untuk pelayanan sendiri itu bukan cuma di gereja gitu. Dengan kayak membantu orang lain, terus kayak mendoakan orang, itu salah satu bentuk pelayanan dari kita pribadi gitu. Memberi sedekah ke orang atau perpuluhan atau apapun yang kita lakukan yang pokoknya untuk membantu orang itu salah satu bentuk pelayanan untuk Tuhan juga. Jadi nggak selalu harus kita pelayanan di gereja atau ya di gereja kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan sehari-hari kan kuliah gimana? Oh boleh. Di rumah itu online kosan Ya, kayaknya kalau bayar ya bayar. Yang pertama nih, Ini juga. Ya kalau untuk kuliah ya puji Tuhan sejauh ini aman-aman aja kayak. nyambung sama pelayanan gitu. Kenapa? Nyambung sama pelayanan kuliah. Jadi kayak tiap sehari-hari. Iya, ya. jadi ya sekarang tuh kayak lebih produktif aja sih karena kayak ya kuliah jadi nggak terlalu kayak gara-gara pelayanan kita ninggalin kuliah kayak gitu enggak. Jadi kayak lebih keseimbang aja sih. Jadi sejalan. Masih gitu. bukan nggak ada yang terlantarin gitu antara perkuliahan sama pelayanan. Pelayanan masih kepegang dengan bagus, terus kuliah juga masih aman. Puji Tuhan ya sejauh ini masih bisa untuk manage waktunya tuh masih bisa sih. Terus Jadi sekarang kayak, ini kenapa? di sekolah minggu Oh sekolah minggu untuk sekarang ya puji Tuhan udah jalan minggu ketiga ya untuk Sekalian tugas tugas juga. ya. Jadi ya sekarang sekolah minggunya juga tapi karena anak-anaknya emang nggak terlalu banyak jadi nggak terlalu susah gitu untuk mengatur mereka di mana sih? di BTC. Ini kan jurusan awal manajemen resort tadi ya? Iya manajemen pusat. Punya prospek nggak nih kira-kira? Kira-kira harusnya punya prospek. Iya. Apalagi apakah mungkin di Papua atau di mana nanti? Iya, Iya. Ini sebenarnya ini yang jadi sekarang jadi pergumulan juga ya. Soalnya aku planningnya sih kayak setelah nanti beres gitu ya, beres kuliah kayak gitu, pengen stay satu atau 2 tahun di Bandung dulu. Iya. Jadi nanti kalau misalnya udah dapat banyak pengalaman, kalau udah misalnya dapat pengalaman baru pengen ke Papua. Iya. Tapi kalau misalkan prospek kalau mau di Papua itu ya pengen kayak jadi kepala dinas pariwisata. Emang gua potensinya gitu. Emang Iya. teman-teman saya di kampus itu rata-rata gitu yang udah ide sama Tuhan itu pengen dia jadi katanya apa gubernur calon partai politik itu dia Politik di memang Papua. besar-besar apa Iya. potensi dan Mau bangun Papua lah ya. Papua. Emang. Terus emang dari government juga dari pemerintahannya juga emang udah Iya. fokus ini kayak beasiswa. Iya, beasiswa. Itu benar-benar ini kan Iya. mensubsidi semua warga Papua yang emang mau berpendidikan kan tanpa koleksi gitu. Iya. Ya. Cuma cari rapot doang sih nilai-nilai. Paling itu aja sih. Udah tahu inilah jadi masih merangkul luas warga Papua yang mau Iya. berpendidikan. Itu sih yang saya surprise sampai sekarang. Terus kayak pengen juga kayak pengen buka agent travel gitu sih. Iya, soalnya di sana tuh masih langka. Justru nggak ada kayaknya. Orang luar biasanya. Iya, justru orang dari luar tuh yang kayak buka kayak gitu. Terus kayak kadang suka naikin harga yang seharusnya nggak segini dinaikin gitu. Kalau warga setempat kan kayak misalnya apa yang namanya putra daerah gitu. Putra daerah kan harganya juga pasti lebih inilah ya. Iya, jadi kayak ya udah ini harganya kayak kadang misalkan ada yang datang beli dengan harga yang misalkan 1 juta bisa dinaikin sampai 2 juta 3 jutaan kayak gitu. Dilihat juga dari aspek kan sekarang kalau ke daerah aku tuh jalannya tuh yang kayak belum aspal kayak yang sekarang. Sekarang tuh kayak masih jalannya kayak yang kayak masih rusak-rusak kayak gitu. Jadi kayak mereka memperhitungkan dari itu juga sih. Jadi kenapa harganya harus dinaikin gitu. Banyak faktor yang mempengaruhi. jadi waktu ini udah punya rencana lah ya untuk daerah tempat lainnya. Iya, sekarang sih udah ya baru kepikiran sekarang buat Oke, sudah hampir setengah jam kali ya kita bincang-bincang di sini. Kesimpulan yang saya simpulkan yaitu untuk menjadi pelayanan itu tidak harus di gereja dulu, melainkan kita dapat melakukan pelayanan di luar gereja seperti kita bersedekah, kita memberikan perpuluhan atau persembahan dan mungkin bisa ditambahkan. Intinya buat teman-teman yang mau melaksanakan pelayanan seperti Okto, iya
jalanin aja lah ya. Iya, Apalagi pokoknya kalau muda intinya gitu. jalani dan syukuri. Iya. Dan satu lagi namain apa namanya, dia bisa waktu ini kan dia bisa berbau ya, kita kan Iya. dia bisa Iya, mau merendahkan hati, Beradaptasi. nggak mudah juga kan, ada orang Iya. yang memang masih membawa adat dia gitu kan, Iya. itu yang susah nama. Mungkin untuk ya yang sama seperti Okto atau perantauan ya seperti Okto mungkin bisa belajar Iya, dari bisa Okto belajar. untuk Iya. mau beradaptasi, mau bergabung lah ya, jangan selalu fungsikan. Iya, jangan yang kayak harus. Soalnya nanti Arya kan ke Papua juga, bisa Iya, dimana. iya. Kita giliran kita yang fungsi lagi kan. Ayo ke Papua. Atau itu ada pesan mungkin kepada penonton? Oh iya, kalau mungkin pesannya sih buat teman-teman semua, kalau kalian mempunyai jiwa atau panggilan untuk melayani, melayanilah. Selagi apa yang kalian bisa lakukan untuk Tuhan, lakukan. Jangan karena kayak merasa minder atau apapun, karena kita perantau atau apapun itu, percaya dan yakin kalau Tuhan itu sudah punya rencana untuk kita di masa depan. Jadi apapun yang bisa kita lakukan sekarang, apa yang kita persembahkan untuk Tuhan, persembahkanlah. Gitu aja sih. Terima kasih pada tamu-tamu yang datang. Sekian podcast dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua. Salam teman-teman.